Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai klaim asuransi ditolak. Nah teman-teman, ini ada sebuah surat diajukan kepada mediakonsumen.com. Jadi ini saya buka dari mediakonsumen.com. Ini surat dari seorang nasabah Allianz bernama Andi Suryadharma. Diajukan di tanggal 11 Mei 2023. Ini suratnya terbitnya ya, maksudnya di mediakonsumen.com ini di 11 Mei. Oke, kita bahas yuk seperti apa. Tapi sebelum kita baca dengan lebih detail, saya harap teman-teman semua boleh berpikiran yang terbuka dulu ya, jangan kita langsung menjudge. Nah, kita bahas satu persatu. Ini ada suratnya ya, surat penolakannya. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, di sini nasabah mengatakan bahwa tertanggung adalah ayah kandungnya dan polisnya terbit di tanggal 4 Maret 2020 dan pada saat meninggal dunianya itu status polisnya aktif, meninggal dunia di tanggal 6 November 2020. Saya secara pribadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayah dari Bapak Andi Suryadharma. Nah, di sini Bapak Andi menceritakan kondisi kronologinya seperti apa. Jadi malam sebelum ayahnya meninggal, yaitu di 5 November 2020, ayahnya merasa tidak enak badan dan minta dikerok oleh ibu. Lalu ayah tidur dan besoknya di 4 subuh ayah ke toilet karena sakit perut. Namun karena lama tidak kembali, maka ibunya curiga dan mengecek kondisinya dan ternyata ayah lagi duduk di lantai ruang tamu dengan keringat mengucur deras. Ibu segera ambil handuk dan mengeringkan tubuh lalu gosokin minyak angin ke tubuh ayah. Tapi ayah tidak sadarkan diri, jadi buru-buru deh dibawa ke rumah sakit. Dan setelah ke UGD, ayah dinyatakan meninggal dunia dengan dugaan serangan jantung. Di tanggal 20 Mei 2021, dia menerima surat yang menyatakan bahwa polisnya dibatalkan dan Allianz menolak bayar klaim dengan alasan ketemu tuh data rawat jalan ketika ayah berobat menggunakan BPJS dan data ini tidak disampaikan pada saat pengajuan polis. Nah, inilah data riwayat rawat jalan almarhum ayah dari Bapak Andi Suryadharma tanggal 26 Agustus 2019 berobat dengan keluhan benjolan kemerahan disertai keluar nanah gatal karena digigit serangga. Lalu 2 September 2019 kontrol di rumah sakit yang sama, yang mana benjolan kemerahannya mulai berkurang, nanah mulai berkurang, dan gatal plus. Gatal plus maksudnya mungkin masih gatal kali ya. Diagnosa ektima. Nah, ini bahasanya medis semua, silakan buat kalian yang mengerti, boleh ya di komen-komen ini maksudnya bagaimana. Lalu seminggu kemudian di 9 September 2019 kontrol lagi karena benjolan kemerahan, kambuh disertai keluar nanah dan gatal. Diagnosanya masih sama, DD pioderma gang Reno Sum. Ini saya juga kurang paham bahasa medis ya. 27 Februari 2020 berobat di rumah sakit yang sama dengan keluhan yang berbeda nih. Kaku pada jari tangan kiri, hilang timbul dengan diagnosa rheumatoid arthritis. Jadi ini mungkin seperti rematik kali ya. Jadi mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan ini dilampirkan kopi polisnya dan alasan kenapa klaimnya ditolak. Lalu dia bertanya, apakah ada hubungan antara data riwayat rawat jalan karena digigit serangga dan rheumatoid arthritis ringan dengan penyebab kematian mendadak dengan dugaan serangan jantung. Jadi dia sama sekali tidak bermaksud untuk menyembunyikan data riwayat jalan almarhum ayah karena rawat jalan yang dilakukan adalah hal yang tidak serius bagi dia. Dan sepengetahuan dia, kondisi ayahnya itu saat membeli polis Allianz itu memang sangat sehat dan nggak pernah tuh sampai rawat inap seumur hidup. Ektima yang pernah dialami oleh almarhum ayah itu karena si ayah senang berkebun dan sempat kena gigitan serangga. Namun dianggap sudah sembuh total sejak September 2019. Dan keluhan rheumatoid arthritis di jari tangan itu yang menyebabkan kaku, hilang timbul itu dibilang sangat wajar dialami para lansia yang pada saat itu ayah berusia 65 tahun. Dan bagi dia ini
sama sekali tidak ada hubungan dengan kematian mendadak almarhumah Ayah. Dan dia menekankan sekali lagi almarhumah Ayah tidak pernah nih dirawat inap di rumah sakit manapun. Dia bertanya, kalau nih misalnya pada saat pengajuan itu kita ingat dan ditulis di SPAJ, apakah pernah kena ektima dan bla 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 dituliskan, apakah perusahaan asuransi bakal menolak permohonan asuransi jiwa dengan histori tersebut di atas. Dan sepengetahuan dia yang berprofesi sebagai agen asuransi, kondisi seperti itu bakal diterima standar. Ini dia punya sepengetahuannya dia ya. Dia tidak pernah mengira perusahaan sebesar Allianz masih mencari-cari alasan untuk menolak kewajiban membayar klaim nasabah yang tidak seberapa, hanya karena dianggap tidak memberikan data riwayat rawat jalan pernah dilakukan almarhumah Ayah yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali, dia bilang, dengan penyebab kematian mendadak almarhumah Ayah. Dan dia sudah 3 kali mengajukan permohonan tinjau ulang tapi selalu ditolak. Lalu dia mengatakan hati-hati bagi para nasabah Allianz, data riwayat rawat jalan sakit ringan menggunakan BPJS yang mungkin sudah tidak kita ingat karena bukan hal serius dan sudah sembuh bisa dijadikan alasan penolakan klaim Allianz meskipun data tersebut sama sekali tidak relevan atau tidak ada hubungan dengan penyebab terjadinya klaim. Ini adalah surat dari Bapak Andi Surya Dharma di Denpasar, Bali, dan ini sudah ada 98 komentar. Namun sebelum ke komentar ini mari kita lihat surat tanggapan dari Allianz, dan ini surat di 11 Mei ya dari Bapak Andinya, dan inilah tanggapan resmi dari Allianz Indonesia atas pengajuan klaim Bapak Andi Surya Dharma, dan ini di tanggal 14 Mei. Jadi dengan sigap, dengan segera langsung dijawab oleh corporate cation di Allianz. Ini intronya, jadi dibilang sudah diterima, dan dengan ini Allianz menyampaikan beberapa hal terkait pengajuan klaim. Jadi yang pertama adalah almarhum Bapak Made Jatiluwih itu juga punya polis dari Allianz Life dengan atas nama dirinya sendiri ya, yang terbit di 2016 Desember, dan terkait pengajuan klaim dengan nomor polis tersebut telah disetujui karena memenuhi ketentuan klaim dalam polis yang berlaku dan uang pertanggungan sudah dibayarkan kepada ahli waris. Dan yang kedua, sebagai tindak lanjut laporan yang polis yang tadi, yang surat yang barusan kita baca dari Bapak Andi Surya Dharma terkait penolakan pengajuan klaim meninggal dunia, Allianz telah melakukan analisa terhadap seluruh dokumen pengajuan klaim serta penelusuran medis dan investigasi klaim yang juga berkaitan dengan proses klaim untuk memastikan data-data kesehatan yang ada. Jadi karena meninggalnya itu polisnya belum 2 tahun, maka Allianz melakukan analisa penuh, melakukan juga penelusuran medis dan juga investigasi klaim, dan mengacu pada hasil analisa dan juga investigasi klaim tersebut, almarhum tertanggung diketahui memiliki riwayat pengobatan di 2019 yang sudah ada sebelum polis terbit dan tidak diungkapkan pada saat permohonan asuransi jiwa. Jadi atas dasar inilah Allianz tidak bisa menerima pengajuan klaim dan polis dibatalkan, nilai utasi dikembalikan waris. Dan inilah teman-teman, pengungkapan riwayat pengobatan menjadi hal krusial bagi Allianz untuk melakukan analisa risiko dengan benar. Jika ada riwayat kesehatan tertentu, maka medical check up akan diberlakukan untuk memastikan apakah polis bisa terbit atau tidak. Allianz senantiasa memberikan hak kepada nasabah sesuai ketentuan polis yang berlaku serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan berpegang teguh pada prinsip utmost good faith atau itikat baik. Jadi prinsip inilah yang harus kita tahu, bahwa kita harus jujur dan kita harus punya itikat baik. Allianz Indonesia menegaskan kembali bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, Allianz senantiasa mematuhi berbagai regulasi dari OJK dan regulator lainnya. Demikian kami sampaikan, besar harapan kami redaksi mediakonsumen.com dapat menerima. Ini udah tidak terlalu relevan. Oke, ini surat dari Ibu Wahyuni Murtiani sebagai Head of Corporate Communications Allianz Indonesia, dan di sini sudah ada 46 komentar. Nah teman-teman, inilah yang terjadi. Polis terbit, lalu nasabah meninggal dan nasabah klaim, lalu klaim tidak disetujui. Dan ini pertanyaan dari Pak Sunjaya, satu polui, satu lagi tidak disetujui. Perbedaannya apa terkait aspek kesehatan? Nah teman-teman harus tahu juga kenapa nih
alasan polisnya klaimnya disetujui, yang satu disetujui, yang satu tidak disetujui. Di sini ada jawaban dari Ibu Sali yang menurut saya tepat nih. Yang satu polis lama itu 2016, itu sebelum ada record sakit. Yang satu polis 2020 setelah ada record. Teman-teman di sini sudah clear ya, bahwa apapun riwayat kesehatan yang ada kita lampirkan, kita informasikan secara jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Atau mungkin bagi kita itu adalah hal yang sepele, padahal belum tentu. Karena kita nggak pernah tahu ya, apakah gigitan serangga itu bisa menyebabkan serangan jantung apa tidak. Nah itu saya juga kurang paham, tapi ya itu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Dan di sini ada Bapak Iswanto mengatakan baca KUHD 251, dan yang saya juga jujur belum pernah baca ya, tapi yang pasti ada nih dasar-dasar hukumnya mengenai hal-hal ini. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa sama Ibu Cia nih, satu polis disetujui karena pengajuan asuransi di tahun 2016 kondisi masih sehat saat buat asuransi, dan 2019 Bapak ada riwayat sakit, kemudian anak buat asuransi di tahun 2020 dan tidak dilaporkan riwayat sakit tersebut. Dan ini adalah hal yang fair bagi perusahaan untuk bayar asuransi yang tahun 2016 dan tahun 2020 tidak dibayarkan. Lalu dia mengatakan hal yang menurut saya masuk logika. Jadi dia bilang kita posisikan sebagai perusahaan asuransi. Apakah kita mau nih nanggung nasabah yang tidak jujur saat pengajuan asuransi baru? Ada benernya juga ya. Oke. Bapak Robi mengatakan jauhi asuransi, ikut asuransi yang diwajibkan pemerintah saja. Banyak alasan yang akan diberikan oleh perusahaan saat menolak klaim. Oke. Menanggapi komentar dari Bapak Robi, saya akan mengatakan bahwa tidak semua klaim itu ditolak dan tidak semua klaim itu juga dibayarkan. Lalu apa hal yang menyebabkan klaim ditolak dan apa yang menyebabkan klaim dibayarkan? Kalau teman-teman cari di YouTube saya, di YouTube Petrus Jakub, itu banyak sekali testimonial. Bahkan ada juga yang 10 miliar, 5 miliar, 15 miliar. Ada juga yang 100 juta, 500 juta. 4 juta, 9 juta, beragam teman-teman. Tapi ada juga yang ditolak. Nah, memang ada yang ditolak. Tapi kita harus tahu dulu kenapa nih alasannya ditolak. Jadi kalau kita yang takut perusahaan asuransi menolak klaim, ya boleh juga nih ikutin apa kata Pak Robi. Tapi kalau kita yakin, kita percaya diri, kita sehat dan tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita ikut asuransi itu pasti akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita harus jujur juga dan berdasarkan prinsip yang tadi tuh yang udah disebutin bahwa utmost good faith. Lalu ada juga komentar lucu juga ya, premi selalu diterima tidak peduli nasabah bohong atau enggak, bang aja sebelum kasih kredit kudu survei. Ini enaknya terima premi dari nasabahnya. Oke. Menanggapi komentar dari DSTH, saya nggak tahu laki-laki atau perempuan, premi memang diterima nih. Jadi di sini ada beberapa pihak yang harus kita highlight. Pertama adalah nasabah, lalu kedua adalah agen, dan ketiga adalah perusahaan asuransi. Dan ketiganya ini harus sinergi, harus sejalan. Artinya kalau ada satu yang tidak mematuhi aturan, tentunya akan terjadi ketidakcocokan. Jadi di sini bukan saya mau membela perusahaan asuransi, tidak. Tapi ada baiknya kalau kita sebagai nasabah harus menjadi nasabah yang bijak juga, yang smart juga kalau kita punya riwayat nih. Nah, kita belajar ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa kalau ada riwayat penyakit yang udah ada, walaupun mungkin hanya rawat jalan, bukan rawat inap, tetap harus nih dideklarasikan, diceritakan, diinformasikan secara jujur. Kalau enggak, ya beginilah akibatnya. Memang premi diterima, tapi nanti akibatnya klaim tidak dibayarkan. Jadi inilah resiko yang ada. Karena memang sudah ada ya, sudah ada ketentuannya, dan juga catatan nih buat kita, saya khususnya ya, dan teman-teman agen asuransi lainnya, untuk menginformasikan kepada calon klien, calon nasabah untuk jujur apa adanya. Dan kita cerita juga bahwa kalau tidak jujur berakibat klaim tidak dibayarkan. Itu ada loh catatannya di surat pengajuan, surat permohonan asuransi jiwa. Jadi memang tertulis kalau ada hal yang tidak diungkapkan maka berakibat klaim tidak dibayarkan. Nah, ini saya setuju nih sama Ibu Kori. Ada klausul utmost good faith, bukan almost ya Bu ya.
Atmos, saya koreksi, yaitu niat baik. Dan juga diperlukan agent yang capable di lapangan, supaya si nasabah pun bisa nyaman nih mendapatkan haknya. Ini penting teman-teman. Ini seru sih baca-baca komentar ini. Panjang sekali komentarnya teman-teman. Nah ini ada Bapak Sunanto bertanya, kalau kita mau ikut program asuransi jiwa atau kesehatan, melaporkan atau menjelaskan kondisi kesehatan yang udah ada, misalnya rawat jalan atau rawat inap untuk semua kondisi atau hanya kondisi tertentu. Misalnya saat umur 12, opnam gara-gara tipes, apakah perlu dicantumkan? Nah ini ada tanggapan dari Bapak Leonardo, saya nggak tahu ya Bapak Leonardo ini agen atau bukan, tapi kalau boleh saya koreksi dikit ya. Jadi kalau berkaca dari kejadian yang ada, dari kasus yang ada baiknya kalau kita ingat punya riwayat apa, ya udah kita informasikan. Pastinya kita ingat ya kalau kita punya sakit ya. Kalau dari Bapak Leonardo bilang sih tidak perlu kalau hanya tipes, kecuali ada penyakit yang lumayan seperti asma atau paru-paru, perlu operasi rahim dan lain-lain. Nah ini kata Bapak Leonardo. Tapi kalau berkaca dari kasus yang ada baiknya ya kalau kita informasikan aja selengkapnya. Intinya jangan ada yang ditutupi. Betul Bapak Sunanto harus jujur sekali tentang riwayat kesehatan. Nah ini Bapak Muhammad nanya, kalau meninggal karena tipesnya kambuh, tetap klaim diterima ya? Nah perihal klaim diterima atau tidak tentunya harus melalui proses lagi nih. Proses investigasi, proses analisa, dan sebagainya. Nah ini Ibu Sali juga menanggapi Bapak Sunanto, dibilang tipes nggak perlu kecuali ada diabetes dari muda, ada hipertensi, ada kelainan jantung, ini biasa jadi masalah. Kembali lagi ke nasabah, Atmos good faith lagi, itikat baik lagi, alangkah baiknya jika kita secara jujur menginformasikan kondisi riwayat kesehatan yang ada. Nah ini Ibu Kori benar ya, sebaiknya semua data ditulis Pak. Karena kita tidak pernah tahu saat tipes sekian tahun lalu ada catatan dari dokter yang kita tidak tahu. Lalu ada komentar dari Bapak Anwar dibilang, menurut saya pihak Allianz juga salah. Kenapa nggak ditelusuri sejak awal pendaftaran dan langsung setuju? Anda menerima premi berarti harus tanggung jawab. Kalau masalah agen nakal itu urusan Allianz, makanya saya malas ikut asuransi. Mending nabung di bank atau nyimpan emas. Lalu ditanggapi nih sama Bapak Albert, asal jujur dari awal juga beres, nggak ada masalah. Malah kalau kita yang jujur dianehin sama pihak asuransi malah bisa nuntut balik. Nah bener nih komentar dari Ibu Yenyo, dia bilang kalau cari agen jangan cuma nyari yang penting dapat nasabah. Jadi maksudnya mungkin jangan cari agen yang hanya mementingkan komisi gitu kali ya. Jadi ada baiknya tuh agen-agen asuransi komitmen dan juga lebih care lah ya sama calon nasabah dan nasabahnya. Jangan semua digampangin dikit-dikit bilang ke konsumen ini nggak perlu, itu nggak perlu, bla bla bla. Nah ini jadi pelajaran ya. Nah di sini ada tanggapan lagi dari Bapak Andi Surya Dharma. Tapi kalau kita baca sih ini panjang sekali ya, tapi jujur saya udah baca dan ini kurang lebih menekankan kembali perihal yang tadi. Jadi dia cuma menekankan bahwa ini menjadi pelajaran buat dia dan pembelajaran buat bersama supaya kedepannya harus lebih berhati-hati dalam pengisian SPAJ. Dan dia sekarang saat ini sudah menjadi mantan agen Allianz, tapi di sini dia menekankan bahwa ini bukan case lama diungkap karena saya sudah menjadi mantan agen Allianz, tapi karena dia berprofesi sebagai agen asuransi dan mau di brand manapun harus tahu dengan jelas klaim dibayar atau tidak. Dan sepengetahuannya dia tuh, jadi di sini dia menceritakan yang dia tahu ya, bahwa yang dicantumkan pada saat pertanyaan riwayat kesehatan di SPAJ itu hanyalah history medical check up atau hasil medis yang abnormal dan untuk rawat inap. Jadi karena almarhum papanya itu hanya rawat jalan, jadi dia tidak tuliskan. Dan ini teman-teman bisa baca sendiri, ini panjang sekali, kalau kita bahas bisa panjang ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Dan iya, kalau kita jujur, kalau kita tidak menutup-nutupi, klaim akan dibayarkan. Seperti komentar yang berikut ini. Nah ini komentar dari Ibu Dahlia. Pengalaman saya waktu mencairkan polis almarhum bapak sukses di-approve sesuai dengan perjanjian di buku polis. Polisnya aja, padahal polisnya baru berjalan aja 22 bulan.
Jadi baru 2 tahun kurang 2 bulan. Tapi Allianz kasih uang pertanggungan 200 kali lipat dari uang yang sudah masuk. Memang harus dengan partner agen yang baik dan jujur juga bisa membantu proses diterima. Mereka akan bantu jelaskan dokumen apa saja yang harus disiapkan supaya bisa lolos verifikasi. Nah, prosesnya itu dia makan waktu 3 bulan. Ini wajar ya karena polisnya belum 2 tahun. Oh dia ini proses untuk ngumpulin data dan proses ngumpulin datanya katanya 3 bulan. Jadi submit ke Allianz cuma butuh waktu 2 minggu buat verifikasi. Kalau data lengkap pasti disetujui. Nah inilah teman-teman, kalau data lengkap, kalau kita jujur itu pasti disetujui. Nah ini komentarnya panjang-panjang sekali, ada banyak sekali komentarnya. Jadi videonya saya sudahi di sini saja. Kalau teman-teman mau berkonsultasi silakan ya. Tapi bagi saya untuk nasabah yang sudah bergabung dengan agen asuransi lain dan mau menanyakan perihal polisnya, itu ada baiknya berkonsultasinya sama agen asuransinya. Kalau saya hanya menerima nasabah-nasabah yang mau atau belum terdaftar di agen asuransi lain supaya tidak ada pelanggaran untuk kedepannya. Semoga video ini bermanfaat dan bagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang bilang nih, kenapa sih asuransi itu nggak bayar klaim? Jadi di sini bisa dapat penjelasannya. Sampai jumpa di video lain, saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number